Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Selamat dan semangat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman-Nya di dalam sapaan teduh. Persiapkanlah hati kita dan marilah berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan, di mana kami boleh memulai lagi aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami melakukan kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong untuk kami mengerti dan mengerjakannya di dalam kehidupan beriman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan bagi kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau boleh kita mengakui, salah satu hal yang sulit dilakukan adalah bersabar. Bisa dikatakan ini kelemahan manusia, karena nyatanya tidak mudah untuk kita menjadi seseorang yang penuh kesabaran dalam segala situasi. Terutama ada hal yang tidak berjalan seperti yang kita mau. Seringkali kita lebih mudah menggerutu, gelisah, cemas, marah di dalam kekecewaan kita. Apalagi jika kita sedang menantikan sesuatu yang belum terjawab. Maka biasanya di dalam hati ini akan timbul berbagai perasaan yang tidak mengenakkan, yang menjadi tanda bahwa kita belum mampu bersabar. Petrus di dalam suratnya yang kedua ini menjelaskan kepada jemaat Kristen tentang bagaimana Tuhan menjawab dan menyatakan janjinya. Pada saat itu banyak sekali orang sudah tidak lagi sabar dalam mengimani janjinya Tuhan, menganggap Tuhan sedang menunda-nunda, atau bahkan tidak akan pernah menepati janjinya khususnya tentang kedatangannya. Petrus ingin menegaskan kembali bahwa Allah itu berkuasa dan Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Allah yang Maha Tahu itu mempersiapkan segala yang terbaik bagi manusia, dan telah ditetapkannya hari di mana segala janji akan dinyatakan. Tentang bagaimana cara dan waktunya tentu yang paling tepat adalah pengaturan Tuhan. Oleh sebab itu jangan lagi kita ragu. Nah, sehingga Petrus mengajak semua orang percaya untuk memakaikan kesempatan dalam menanti janji Tuhan. Dan kesempatan itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jika Tuhan memang belum datang, dan jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita waktu agar dapat merubah kehidupan di dalam pertobatan yang sungguh. Karena melakukan pertobatan artinya mau menjalankan kehendak Tuhan, dan dengan itulah kita turut dalam keselamatan. Keterbatasan kitalah yang membuat banyak hal yang akan dinyatakan Tuhan dalam janjinya itu memang tidak mudah dimengerti manusia. Sehingga seringkali kita menantikan jawaban dan penyataan Tuhan membuat kita tidak lagi sabar. Tapi ingatlah bahwa dalam segala bagian kehidupan kita harus belajar taat dan setia dalam iman. Sabar kita menantikan rancangan Tuhan, karena Allah itu tidak pernah terlambat. Waktunya adalah tepat. Bahkan Dia juga sabar
menantikan kita yang hidup dalam pertobatan. Jangan lagi kita tunda-tunda, karena Tuhan pun segera datang. Amin. Dan marilah kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah kami dengar. Biarkan kami dapat terus bersabar menantikan rencana-Mu dan setia di dalam ketaatan akan firman-Mu. Tuhan, sekalipun banyak sekali tantangan, tapi kami tetap percaya dalam hidup kami menantikan waktu Tuhan yang pasti menjadi hal terbaik bagi kami. Dan kami pun mau bersyafaat mendoakan seluruh saudara-saudari kami seiman, Jemaat GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, yang berada di pos PI Bontang. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau utus melayani, pendeta, pertua, diaken, dan seluruh jemaat, agar tetap semangat menjalankan panggilan-Mu. Berikanlah kesehatan dan sukacita bagi mereka. Tuhan menolong agar kualitas dan kuantitas jemaat Tuhan di tempat-tempat pelayanan GBKP Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Pos PI Bontang ini terus bertumbuh. Kerinduan kami agar gereja Tuhan dapat dibangun bukan hanya fisiknya, melainkan juga kesatuan hati dalam jemaat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, dan kiranya Engkau tetap memberkati dan memberikan bagi kami pertolongan yang sungguh. Marilah jemaat Tuhan bersama kita berdoa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.